Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to the English class with me, Miss Husnul. In this lesson, we will learn about expressing ability and inability or disability. Oke, students, baiklah anak-anak. Di sini saya akan menerangkan tentang expressing ability and inability. Expressing ability yaitu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan akan sesuatu hal. Sedangkan expressing inability yaitu ungkapan yang menunjukkan ketidakmampuan akan sesuatu hal. Untuk mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan yaitu dengan menggunakan model. Model yaitu sebagai kata kerja bantu. Model yang digunakan yaitu ada 3, can, could, and be able to. Yang ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu dapat, mampu, atau bisa. Yang pertama, can. Can di sini digunakan pada kalimat present tense atau waktu sekarang. Sebagai contoh, I can speak English. Saya dapat berbicara bahasa Inggris. Di sini I sebagai subjek, mampu atau bisa berbicara bahasa Inggris pada saat ini atau saat sekarang. Yang kedua, she can sing a song. Dia perempuan dapat menyanyikan sebuah lagu. Di sini she sebagai subjek, mampu atau bisa menyanyikan sebuah lagu pada saat sekarang. Model yang kedua yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan yaitu be able to, yang artinya dapat, bisa, atau mampu. Be able to yaitu digunakan untuk waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu lampau atau past. To be yang digunakan yaitu is, am, was, dan were. Is, am digunakan untuk waktu sekarang. Was dan were digunakan untuk waktu lampau atau past. Sebagai contoh, I am able to speak Japanese. Saya dapat berbicara bahasa Jepang. Kalimat ini menunjukkan waktu sekarang, ditandai dengan to be am. He was able to play tennis when he was young. Dia laki-laki dapat bermain tenis ketika dia masih muda. Kalimat ini menunjukkan waktu lampau, yaitu ditandai dengan to be was. She will be able to play guitar in the next year. Dia perempuan akan bisa bermain gitar di waktu yang akan datang. Kalimat ini menunjukkan kalimat akan datang. Di sini ditandai dengan will. Model yang ketiga yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan yaitu menggunakan could, yang artinya dapat, bisa, atau mampu. Sebagai contoh, my uncle could swim when he was young. Pamanku dapat berenang ketika dia masih muda. Tapi sekarang pamanku tidak bisa berenang lagi, mungkin karena jarang latihan atau karena faktor yang lain. He could play football 5 years ago. Dia laki-laki dapat bermain sepak bola 5 tahun yang lalu, tapi saat ini dia tidak bisa lagi karena mungkin cedera atau karena faktor yang lain. Oke kelas, tadi kita sudah mempelajari tentang expressing ability atau ungkapan kemampuan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang expressing inability atau ungkapan yang menunjukkan ketidakmampuan. Di sini yang pertama kita menggunakan cannot. Cara membentuk kata cannot yaitu dengan menambahkan not setelah can, yang artinya menjadi tidak dapat, tidak bisa, atau tidak mampu. Sebagai contoh, Santi cannot swim. Santi tidak dapat berenang. Yang kedua, Budi cannot run very fast. Budi tidak dapat berlari dengan sangat cepat.
Cara yang kedua untuk mengungkapkan ketidakmampuan yaitu dengan menggunakan not able to, yang artinya tidak dapat, tidak bisa, atau tidak mampu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan not setelah to be. Sebagai contoh yang pertama, they are not able to solve the maths. Mereka tidak dapat menyelesaikan soal matematika. Kalimat ini merupakan bentuk present, yaitu menunjukkan waktu sekarang, yang ditandai dengan to be are. Kenapa memakai to be are? Karena ada subjek they. Yang kedua, I was not able to play guitar when I was child. Saya tidak bisa bermain gitar ketika saya masih anak-anak. Kalimat ini merupakan bentuk past yang menunjukkan waktu lampau, yaitu ditandai dengan to be was. Kenapa memakai to be was? Karena ada subjek I. Yang ketiga, she will not able to speak Japanese without trying. Dia perempuan tidak akan bisa berbicara bahasa Jepang tanpa berlatih. Kalimat ini merupakan bentuk future yang menunjukkan waktu yang akan datang, yaitu ditandai dengan model will, yang artinya akan. Berikutnya, cara yang ketiga untuk mengungkapkan ketidakmampuan yaitu dengan menggunakan could not atau disingkat dengan couldn't, yang artinya tidak dapat, tidak bisa, atau tidak mampu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan not setelah could. Sebagai contoh, yang pertama, I could not speak English when I was child. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris ketika saya masih anak-anak. Kalimat ini merupakan bentuk past yang menunjukkan waktu lampau, yaitu ditandai dengan could. Yang kedua, she couldn't play piano. Dia perempuan tidak bisa bermain piano. Kalimat ini menunjukkan waktu lampau atau bentuk past yang ditandai dengan could. Oke students, tadi kita sudah belajar tentang ungkapan kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menanyakan kemampuan dalam bahasa Inggris. Di sini kita masih menggunakan model, yaitu can, could, and be able to. Yang pertama, kita menggunakan can. Sebagai contoh, can they sing a pop song? Dapatkah mereka menyanyikan sebuah lagu pop? Yang kedua, can you cook fried rice? Dapatkah kamu memasak nasi goreng? Di sini untuk menanyakan kemampuan, can ditaruh di depan, di paling awal. Berikutnya yang kedua untuk menanyakan kemampuan yaitu menggunakan be able to. Sebagai contoh yang pertama, is he able to play tennis? Apakah dia laki-laki dapat bermain tenis? Kalimat ini menunjukkan waktu sekarang atau bentuk present, yang mana ditandai dengan to be is. Kenapa menggunakan to be is? Karena ada subjek he. Untuk menanyakan kemampuan, to be ditaruh di paling depan, kemudian dilanjutkan subjek dan able to. Yang kedua, are you able to speak Arabic? Apakah kamu dapat berbicara bahasa Arab? Kalimat ini juga menunjukkan waktu sekarang atau bentuk present, yang mana ditandai dengan to be are. Kenapa menggunakan to be are? Karena ada subjek you. Untuk menanyakan kemampuan, to be ditaruh di paling depan, kemudian dilanjutkan subjek dan able to. Yang ketiga, will you be able to sing English song? Akankah kamu dapat menyanyikan lagu bahasa Inggris? Kalimat ini menunjukkan waktu yang akan datang atau bentuk future, yang mana ditandai dengan will. Will yang artinya akan.
Untuk menanyakan kemampuan, will ditaruh di paling depan, kemudian dilanjutkan subjek dan be able to. Yang ketiga, untuk menanyakan kemampuan yaitu menggunakan could. Sebagai contoh yang pertama, could you play football when you were young? Dapatkah kamu bermain sepak bola ketika kamu masih muda? Kalimat ini menunjukkan waktu lampau atau bentuk past, yang mana ditandai dengan could. Untuk menanyakan kemampuan, could ditaruh di paling depan, kemudian dilanjutkan subjek dan kata kerja. Yang kedua, could he swim when he was child? Dapatkah dia laki-laki berenang ketika dia masih anak-anak? Kalimat ini juga menunjukkan waktu lampau atau bentuk past, yang mana ditandai dengan could. Untuk menanyakan kemampuan, could ditaruh di paling depan, kemudian dilanjutkan subjek dan kata kerja. Oke kelas, sekarang perhatikan contoh dialog yang berisi tentang ungkapan kemampuan dan ketidakmampuan. Contoh dialog yang pertama, look, there is a piano in this room. Lihatlah, ada sebuah piano di ruangan ini. That's right, itu benar. Can you play a piano? Dapatkah kamu memainkan sebuah piano? Yes, I can. Ya, saya bisa. My dad taught me when I was in elementary school. Ayahku telah mengajariku ketika saya masih di sekolah dasar. Kalimat yang digarisbawahi, can you play a piano, yaitu menanyakan kemampuan. Sedangkan yes, I can, yaitu mengungkapkan kemampuan. Contoh dialog yang kedua yang berisi tentang ungkapan kemampuan dan ketidakmampuan. Mira, let's make a birthday cake for Anissa. Her birthday is on Wednesday, isn't it? Yes, it's on 9th December. But are you able to make a cake? Don't worry, I think I'm able to make a simple cake. I usually help my aunt to make birthday cake. Mira, mari kita membuat sebuah kue ulang tahun untuk Anissa. Hari ulang tahunnya pada hari Rabu bukan? Ya, pada tanggal 9 Desember. Tapi, apakah kamu dapat membuat sebuah kue? Jangan khawatir, saya kira saya dapat membuat sebuah kue yang sederhana. Saya biasanya membantu bibi saya membuat kue ulang tahun. Kalimat yang digarisbawahi, are you able to make a cake? Yaitu menanyakan kemampuan. Sedangkan I'm able to make a simple cake, yaitu jawaban yang mengungkapkan kemampuan. Okay students, I think that's all for today. I say thank you and see you next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.